Nek Pak cerita sing anu Pak Amir ki kemulan anu pari. Lah Pak Amir tunggale Ding Halil to. Lah kuwi Bapak kuwi to mlayu ceritane Bapak lho Pak kowe bejo nang aku jam menangi aku kowe ngono. Ceritane bapakku. Pas penembakan kuwi Bapakku ya wis ning kono. Cerita-cerita mbek aku. nggih nggih. Perane napa? Nalika anu, Lah nika perane ceritane nganggo bumbu runcing sing anu kuwi mau kan kono wis diubengi londo genuk temokane ini pandiyang. Ceritane bapakku lho kuwi. Nggih nggih nggih. Sekitar 75 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1946, bangsa Indonesia yang masih muda belia dan baru setahun merdeka dari cengkraman penjajah harus terus berjuang. Belanda yang telah menjajah 350 tahun kembali akan menguasai Indonesia dengan segala cara. Belanda yang tergabung dengan negara-negara sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua tidak menerima akan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka akan menguasai lagi Nusantara yang sebelumnya telah direbut negara Jepang. Rakyat Indonesia yang mencium gelagat Belanda kemudian melakukan perlawanan di mana-mana. Datangan Belanda meskipun membonceng pasukan Nika direspon dengan pekikan merdeka atau mati. Perlawanan rakyat Indonesia juga terjadi di Semarang, tepatnya di Desa Buken, Tlogosari Kulon. Peristiwa heroik dan pertempuran berdarah terjadi di sana sebagai catatan sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang ataupun Belanda. Ummah Nusantara berusaha menelusuri jejak-jejak sejarah dan mengungkap fakta-fakta yang terjadi waktu itu. Kami coba menelusuri jalan Suada yang menurut cerita masyarakat setempat diambil untuk mengenang para pahlawan tak dikenal yang gugur waktu itu dengan istilah syuhada. Mereka gugur syahid demi bumi pertiwi. Perkembangan wilayah di situ dengan bangunan-bangunan yang kokoh seakan mengubur masa lalu akan kekejaman serdadu Belanda terhadap para pejuang
bangsa. Beruntung nama Jalan Juanda dan monumen kecil yang berdiri kokoh di atas tanah berukuran 100 meter kali 110 masih menjadi catatan dan bukti sejarah terhadap jejak perjuangan para pahlawan demi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum Pak Asrori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Pak apa Kang, enak Kang kayaknya lebih santai. Gini Kang Asrori, Rumah Nusantara mendapatkan informasi bahwa panjenengan itu pernah melakukan riset atau penelitian yang berkaitan dengan makam pahlawan Juanda yang dikenal mungkin makam pahlawan tak dikenal. Nah, oleh karena itu Rumah Nusantara berusaha untuk bisa menggali lebih dalam tentang sejarah makam Juanda, karena kita tahu bahwa hampir semua yang ada di kampung ini jalan itu makamnya dengan jalan Juanda, kemudian perumahan ada yang juga Juanda, kemudian masjid juga nama Juanda. Ini melekat sekali dengan peristiwa Juanda yang ada di kampung sini. Oleh sebab itu Rumah Nusantara ingin tahu penelitian panjenengan itu tahun berapa? Kalau penelitian itu sewaktu saya masih duduk di bangku SMA, tapi pada waktu itu saya sekolah di MAN, Madrasah Aliyah Negeri Semarang sekitar ya tahun 1985. Karena saya tamat 1986. Saya mengadakan penelitian itu karena untuk persyaratan ujian pada waktu itu ya. Itu masih ada sistem membuat karya ilmiah, skripsi kayak karya ilmiah. Iya ya, karya tulis pada waktu istilahnya itu, karya tulis sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian. Memang saya pernah ada penelitian yang saya ambil makam itu. Kenapa jenengan kok pilih tema itu yang melatar belakangi? Kenapa kok ambil tema di makam Juanda? Yang menginspirasi atau membuat saya untuk meneliti itu ada beberapa ya. Satu itu makam Juanda, otomatis Makam pahlawan ya. pahlawan Juanda. Yang pahlawan itu berarti kalau kita bicara pahlawan Juanda berarti di situ kan orang Islam semua ya. Saya lebih tertarik itu satu Untuk mengangkatnya ya. Yang kedua, sepertinya makam itu kok terbengkalai. Ya. Terus ketika melakukan riset atau penelitian itu, apakah masih ada pelaku-pelaku sejarah yang masih hidup waktu itu? Pada waktu saya melakukan riset, yang masih hidup orang dari sini aja, yaitu Bapak Muntarib dan Bapak Abdul Matin, dan sekitar Abdul Matin lah. Abdul Matin ya. Perannya apa beliau berdua? Perannya dua-duanya jadi Kurir tentara Indonesia ya, dan laskar santri itu yang waktu itu ikut tempur melawan Belanda itu. ya, terutama di Laskar Sabila dan Hizbullah itu. Oh, terutama di Kurirnya itu. dan sekolah ya. Apa yang diceritakan oleh beliau berdua? Ya, karena Bapak Muntarib dan Bapak Abdul Matin tadi masih sekampung dengan saya ya. Ya katakanlah di samping saya mengadakan penelitian, terus akhirnya saya berikan pertanyaan. Ya pertanyaan itu sekalian lah, jadi dia itu menceritakan kan dia memang Kejadian dia waktu itu ya. itu menceritakan kepada anak cucunya lah. Oh iya, Masih saudara ya. Di samping masih saudara, saya masih ponaan ya. Itu menceritakan saya tadi. Di samping saya untuk penelitian saya, dia tuh sekalian kan menceritakan kepada anak cucunya lah. Jadi
itu. Ya, sorry. Ini kan makam pahlawan tak dikenal. Jadi nama-namanya juga tidak dikenal. Akan tapi informasi yang Umat Nusantara terima itu bukan dari orang sini. Penelitian jenengan yang jenengan temukan tuh berasal dari orang mana? Pahlawan-pahlawan yang dimakamkan di makam Suete. Itu bisa dikatakan 99% orang dari Boyolali dan Klaten, terus Jogja. Itu daerah selatan lah. Selatan. Yang kami tahu bahwa peristiwa di makam Suete Kampung Buken ini kan perang pasca proklamasi kemerdekaan. Ya, Itu ceritanya bagaimana itu? kalau peristiwa itu tuh Eh, berawal tentara Hizbullah dan Sabillah tadi bergerak dari selatan. Dari arah- mengikuti TRI itu ya. Ya, terus ya arahnya dari selatan ya, Selatan, dari ya. Ambarawa lah ya katakan. Ambarawa terus bergerak terus ke Semarang. Sampai di Semarang terus dia menemukan Singgah di kampung. singgah di Buken ini. Hmm. Ya, karena pada waktu itu mungkin kan tentara kan belum membutuhkan asrama katakan Ya, gitu ya, membutuhkan asrama. Di situ rumah Buken di sini sudah kosong semua. Karena mengungsi. Ya sudah mengungsi ya. Banyak mengungsi Posisi ya. sudah nggak aman. Hmm. Nah, akhirnya ditemukan rumahnya namanya rumahnya Pak Mustafa. Haji Mustafa Pak ya. Mustafa di situ Dibuat Di- base camp di scam lah ya. oleh Laskar Asrama. Hizbullah saat itu. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dibantu oleh Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang terdiri dari para kiai melakukan gerilya jalan kaki dari arah selatan, tepatnya kota Ambarawa yang waktu itu telah dikuasai penuh oleh pasukan Indonesia. Mereka berjalan keluar masuk hutan dan tiba di Semarang yang menjadi markas komando Nika dan Belanda. Di Dusun Buken, Telogosari Kulon, TKR dan Laskar Santri menjadikan rumah Bapak Haji Mustafa sebagai tempat persinggahan atau markas terakhir perjuangannya. Pada waktu itu tentara Hizbullah dan Sabilillah bergerak dari selatan. Kan mengiringi TRI terus itu. Ya, mengiring terus dari selatan loh. Dan ya, Ambarawa lah. Ya. Ambarawa bergerak terus ke arah utara pada Ah. karena Ambarawa itu kan dari kota Semarang kan arahnya Ya, selatan. medan pertempurannya sana terus kemudian ke Terus utara, bergerak sampai titik di di Kampung Kampung Buken. Buken itu. Nah sekarang jadi Karena polanya dulu kan gerilya ya, perang gerilya. ya yang bisa dikatakan gitu ya. Sesampai di Buken terus itu sebenarnya ya dikatakan asrama bisa, dikatakan Markas bisa, asrama dadakan lah, dadakan dadakan. itu Situasi darurat ya. situasi Di rumah Bapak Mustafa itu ya. ya di rumah Bapak Mustafa itu sebenarnya ya sudah aman. Aman. Nah, aman lah, bisa dikatakan aman. Tapi wong tentara Belanda pada waktu itu dia itu bermarkas di sekitar Tanjung Mas. Tanjung Mas, sekitar Memang pelabuhan tidak, ya. ya, tidak jauh ya, sekitar 2,5 km dari Kampung Buken. Ya, otomatis dia itu katakan antara Buken dan Tanjung Mas itu dekat lah ya. Dekat, ya. Nah, terus karena memang tentara Sabilillah dan tentara kita itu ya, itu memang ingin menghadapi tentara Belanda tadi. Dan akhirnya bermarkas di rumah Bapak Mustafa Bapak tadi. Kampung Buken ini Di ya. situ setelah sampai di situ tentara Belanda otomatis mengintai toh. Mengintai ya. Mengintai Curiga lah. ada curiga, ada curigaan. Tentara Belanda itu mengadakan pengintaian melalui dengan pesawatnya ya, Pesawat atau capung. capung helikopter. Ya, kan belum secanggih sekarang ya, capung lah, sudah canggih pada waktu itu. Nah, terus pada waktu itu tentara kita itu diketahui lah diketahui oleh tentara Belanda, terus akhirnya tentara Belanda otomatis mengadakan pergerakan lah. Ya, Nah, bisa diketahui itu diawali dengan tentara Hizbullah, salah satu di antara tentara Hizbullah tadi menembakkan Salah satu mata-mata dari Belanda itu. Nah, itu
menimbulkan bunyi ledakan, kemudian akhirnya titiknya diketahui ya. Sumber dapat diketahui di antara itu. Akhirnya digelondong dengan senjata mesin yang itu. Ya, akhirnya intinya ke situ. Tapi kan jadi, terus ceritanya kan terus gini, tentara Belanda tadi terus mengadakan apa ya, serangan lah. Karena sudah mengetahui bahwa tentaranya bermarkas di situ. Setelah itu sudah tahu sampai di situ, katakan sudah tercepit, sudah terkepung, tidak bisa lari. Nah, akhirnya terjadi pertemuan di situ lah, perlawanan terakhir ya. Karena sudah tercepit, senjatanya pun minim, tidak secanggih Belanda. Terus akhirnya berondong itu pun masih ada satu tentara yang masih hidup pada waktu selamat lah dari serangan itu, satu ada dari cerita Pak Durmatin itu ya. Ya, Pak Durmatin itu ada yang masih hidup, itu meninggal ya baru berapa tahun lah. Dari peristiwa itu masih hidup lama itu, lama. Satu Pak, saya kok agak lupa ya. Informasi yang jenengan dapat itu orang mana itu? Yang masih orang bukan sini aja, orang bukan. Orang bukan. Jadi orang bukan ada yang bergabung di situ lah. Di antaranya Pak Durmatin dan Pak Muntarim tadi kan orang bukan asli. Masih. Ummah Nusantara melihat langsung tempat tragedi berdarah pembantaian massal pasukan Belanda terhadap laskar Hizbullah Sabilillah yang kemudian dikubur di dalam satu lubang secara bersama-sama. Nika yang dimanfaatkan Belanda menjadikan pelabuhan Tanjung Emas dan Kota Lama sebagai pusat komando. Dengan berdalih operasi pelucutan senjata sisa-sisa tentara Jepang, mereka juga menyembunyikan niat jahat menguasai kembali Nusantara. Komplek Kota Lama di Kota Semarang yang dulunya menjadi wilayah administrasi Belanda akan dihidupkan kembali setelah diambil alih pasukan Jepang. Pelabuhan Tanjung Emas juga menjadi markas strategis yang akan mereka ambil sebagai pusat militer. Mereka telah mempersiapkan segalanya tanpa memperdulikan proklamasi yang telah digelurakan bangsa Indonesia, tanda bangsa ini telah merdeka.
Saya berada di rumah Bapak Haji Dulmatin yang konon menurut cerita adalah pelaku sejarah. Dan sekarang saya bersama dengan salah satu putranya yang mungkin bisa kita gali informasi dari beliaunya kaitannya dengan perang di Makam Janda. Namanya siapa, Bu? Bu Nima. Ini Bu Nima. Ini umat Nusantara mau tahu banyak kaitannya dengan sejarah yang ada di Makam Janda. Apa yang diceritakan oleh ayah panjenengan keterlibatan Pak Haji Dulmatin dengan perang yang terjadi di Kampung Bugen yang kemudian monumennya menjadi Makam Janda. Apa yang dapat diceritakan Pak Bu Nima? Iya, Nona. Kalau mau tuh lu mangkap tanggung nembak mau main ngene Pak Kasih Topa sebelah kulon. Lah aku duduk wedi aku sama aku ditembak san, montore tang saka daerah kulon ku tanan di sini. Daerah kulon, lah sing papane ki mau ditembak dibolong kabeh no. Aku piye jaman iki wedi no dimlayu dhewe. Kok ceritane kok wis tuwa bono umure. Ya ngerti aku wis suwe. Sekali. Pak wis tau pesen mbek aku wis tau rono. Ini saya ketemu dengan salah satu putranya Pak Haji Dulmatin, Haji Ma'ruf. sejarah. Haji Ma'ruf ya? Haji Ma'ruf. Pertama Dulmatin. Abdul Matin, terus kemudian ganti dengan nama Haji Haji Ma'ruf. Ma'ruf. Ya, salah satu putranya, dan beliau dapat cerita dari ayahnya banyak hal. Yang saya tanyakan, yang kalau takon kene iki Kang. Riyen niku pas peristiwa Makam Janda penembakan itu Pak Haji Ma'ruf Pak atau Pak Dulmatin itu usianya pinten? Usiane kira-kira ya wis 75 punjul. Orang pas peristiwa Oh, peristiwane kan Suweda 45 toh? ya 46 46 ya. Usiane Pak Haji Ma'ruf usia piro Kang? Ya usia 70 punjul. Wis tuwa Pak Ego. Pas peristiwa Iya, lah kan terus saiki gak pirang tahun ngono. Wong kuwi kan. Oh iya. Lah Wis hitungane kan 75 lho, ngono. Kang. 75 lah saiki terus meninggal 90 punjul lho. Oh. Lah Berarti usiane pas kejadian kuwi Pak Haji Ma'ruf kuwi wis tua ya. wis tuwa. Wong kuwi maneh nek Pak cerita sing anu Pak Amir kuwi kemulan anu pari. Lah Pak Amir tunggale Deng Halil to. Nggih. Lah kuwi Bapak kuwi to mlayu ceritane Bapak lho Pak kowe bejo nang aku jam menangi aku kowe ngono. Ceritane bapakku. Pas penembakan kuwi Bapakku ya wis ning kono. ning kono. Cerita-cerita mbek aku. Nggih nggih. Hmm. Perane napa? Nalika anu, Lah nika perane ceritane nunggu bumbu runcing sing anu kuwi mau kan kono wis diubengi londo genuk temokane ini pandiang. Ceritane bapakku lho kuwi. Nggih nggih nggih. Alhamdulillah aku bisa menang kowe nang anak-anakku Pas nek. dibrondong berarti Ya Pak Haji Ma'ruf belum ngerti. ngerti. Lah malah gawe sesiwa kono lak ceritane lak kan kuwi mau. Nggih, nggih. Jumlahnya pinten Kang? sing dari Jumlahe sini ceritane nek aku krungu ini 300. Lah ya sing dipendhem kono ana pira? Lah kan 600 ana dipindah-pindah. Kae to ana gone karang ning ana ning gone Makam Pahlawan, Makam Pahlawan, Klaten. Ono sing ning Klaten ono. Lah kan Rata-rata kuwi pejuange saka ndi Kang? perjuangan ceritane ya ana sing daerah Boyolali, ana sing Purwodadi. Nah, cerita ngono lho bapakku. Lah malah bapakmu pirang ya cerita mbek aku ya. Ndak. Iya iya. Wah, ketemu paling kenak iki kowe kok nang ror. Keplek aku nek dong kerja ngono. Ora melu perang. Sama lu perang wis garek enak ae garek mangan sego. Sambal klopo ngono nek ceritane bapakmu kok. Toh nyawa ya. Tanya apa? Semangat merdeka dan berdaulat menjadi ledakan kobaran api perjuangan putra-putra bangsa dengan gagah berani.
Resolusi jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi pegangan gerakan Laskar Hizbullah dan Sabilillah untuk satu barisan dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Di Desa Bugen, Tlogosari Kulon, Semarang adalah bukti nyata semangat para kiai untuk mempertahankan sebuah kemerdekaan. Meskipun Belanda mengerahkan pesawat capung untuk mengintai, mengerahkan mata-mata untuk mengawasi, kemudian dengan kekuatan penuh pasukannya mengepung Desa Bugen yang menjadi markas sementara Laskar Santri. Akan tetapi, para kiai siap melawan sampai titik darah terakhir. Belanda menyerbu dari arah pelabuhan Tanjung Emas yang menjadi markas besar tentaranya. Jalur yang sangat strategis untuk pangkalan militer dan tempat gudang senjata. Pelabuhan Tanjung Emas yang tidak jauh dari Kota Lama dan stasiun kereta api Tawang menjadi titik penting bagi Belanda untuk bertahan ataupun menyerang. Kota Lama dengan segala fasilitas gedung-gedung yang kokoh selama ini menjadi pusat administrasi. Dikuasai lagi oleh Belanda setelah 3,5 tahun diduduki tentara Nippon Jepang. Di balik bangunan-bangunan Kota Lama, Belanda berkonspirasi dengan Nika untuk menjajah lagi bumi Nusantara. Kota Lama yang tidak begitu luas, namun tertata rapi dengan segala fasilitas yang dibangun Belanda, menjadi kantor-kantor para pembesar Belanda untuk mengatur perdagangan hasil jajahan bumi Nusantara. Tempat yang tidak jauh dengan Tanjung Emas dan hanya selangkah dengan stasiun induk kereta api Tawang. Belanda terus mempengaruhi dunia internasional agar tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka menekan baik dari dalam negeri ataupun di luar negeri dan terus melancarkan propaganda-propaganda. Mereka tidak segan-segan membumi hanguskan wilayah yang dirasa sebagai pusat perlawanan terhadap Belanda. Inggris sebagai pemimpin Nika juga sangat berpihak terhadap Belanda. Dengan berdalih melucuti senjata Jepang, mereka juga membantai pejuang-pejuang Indonesia. Bangsa Indonesia yang telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 di mata mereka seakan tidak terjadi apa-apa. Belanda masih merasa bahwa Indonesia masih menjadi wilayah jajahannya dan masih menjadi Hindia Belanda. Setelah ada penundaan, Bapak Abdul Matin kan setelah melihat, setelah terjadi melihat lubangnya itu di bom, dulu kan dibom, terus dijadikan satu, ada sekira-kira ada 74 anak. Wis gede ceritane mak iki mlayu-mlayu kok. Wis mlayu-mlayu, wis melu Mlayu perang. Melu perang ya. Nah, sana umur daerah 45 ora salah. Emangmu 74
pahlawan Hizbullah Sabilillah dibantai dengan senapan modern di dalam satu rumah. Mereka dikubur secara bersama bekas ledakan ranjau darat milik Belanda. Di rumah inilah kita bisa menyaksikan bekas lubang-lubang peluru senjata mesin Belanda. Bangunan tua yang sampai sekarang masih berdiri akan terus menjadi saksi kebiadaban pasukan Belanda. Kobaran semangat pertahanan pejuang-pejuang kita juga terpancar dari dalam rumah tua ini. Darah mengalir, nyawa melayang untuk kemerdekaan Indonesia. Semoga adalah Belanda. Jadi orang kampung kan semua mengungsi di daerah Gubuk dan di daerah Jambus. Orang kampung tidak ada pengungsian. Dan itu di kampung mungkin orang-orang semua pada mengungsi. Ya, Bapak Zulmatin sama adiknya itu tidak ikut mengungsi. Jadi tahu-tahu lain dari tahu ada penembakan itu. Nah, setelah itu terus Bapak melihat, tapi sudah reda. Bapak lihat terus dikubur pakai bom langsung dimasukkan. Itu sekitar ada orang 74 orang kira-kira. Pada saat terjadi pertempuran, kira-kira Pak Muntarid ini usia berapa? Mungkin usia ya 20-an ke atas. Bapak kan bagian dapur katanya. Oh, bagian dapur ya. Konsumsi. Dapur, konsumsi kurirnya ya, yang iya. Terlibat langsung ya. Kalau konon katanya di sini pembantaian, belakang rumah pembantaian Belanda. Oh, di belakang rumah ini. Belakang rumah ini Pak Kanti. Iya. Kami masuk. Senjata yang tidak sepadan akhirnya membunuh 74 para pejuang bangsa yang sudah tidak berdaya dalam satu rumah. Dari arah persawahan, Belanda mengarahkan moncong senapan mesin ke rumah Bapak Haji Mustafa. Tank amfibi juga memuntahkan pelurunya ke desa Bugen, Tlogosari Kulon. Pesawat-pesawat canggih waktu itu juga meneror dari udara. Warga desa Kocar Kacir, mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dan mengungsi ke arah timur, ke desa-desa yang dirasa aman. Laskar Hizbullah Sabilillah terus bertahan dan melawan meskipun harus nyawa jadi taruhannya, dan mereka gugur sebagai pahlawan syuhada. Ya ceritanya ngono kuwi mau Bapak. Ambil ngono guys. Paling kepenak guys. Aku bisa menang kuwi nang. Ono kaya apa aku wis kaya ngono kae. Lakon-lakone apa? Lakon-lakon cekelan apa ora di? Ora ngono kae. Nggih. Wis aku alhamdulillah kok bisa melu-melu Mbah Kurosid ngono barang. Oh
Lah mlakno Mbah mau hikmah gitu. Iya, iya. Kowe anake dilmaten majen nggih. Alhamdulillah mau pakmu ki kancaku ngaji. Kanca anu. Sejarah harus terus kita kenang sebagai pelajaran generasi ke generasi. Kita merdeka bukan sebuah hadiah, akan tetapi perjuangan panjang yang dilakukan para pejuang-pejuang yang tidak mengharap imbalan materi. Sejarah jangan sampai kita lupakan, agar kita sadar dari mana kita berasal. Apa yang diharapkan oleh para pendiri bangsa ini? Cita-cita luhur sebagai bangsa merdeka dan berdaulat harus kita lanjutkan meskipun tidak lagi mengalami pertempuran sebagaimana mereka. Jejak-jejak perjuangan terus kita ungkap agar anak cucu kita tidak lupa akan pengorbanan para pahlawan yang rela gugur untuk bangsanya. Karakter nasionalisme dan cinta tanah air terus kita tanamkan agar bangsa ini tidak kehilangan karakter meskipun roda pembangunan dan modernisme terus bergulir. Kita semua bisa makan enak, tidur nyenyak, sebab pengorbanan dan perjuangan para pahlawan yang gigih berani. Bukti-bukti sejarah, cerita-cerita kepahlawanan harus kita gali dan sampaikan kepada generasi kita. Mereka harus tahu bahwa nikmat yang sekarang kita rasakan adalah buah dari perjuangan para pendahulu. Bagaimana kita membalas semua jasa-jasanya untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini? Bagaimana kita akan menghargai dan menghormati para pahlawan kalau mengenang saja enggan? Ummah Nusantara bersimpuh di makam pahlawan Suhada, makam pahlawan yang tak dikenal, para kiai yang telah mengorbankan demi melawan kedoliman dan penjajahan di muka bumi.
hanya doa yang dapat kami panjatkan agar mereka semua ditempatkan di sisi Tuhan dengan segala keindahan dan kenikmatan. Kami berharap dengan mengungkap sejarah ini, putra-putra bangsa dapat mewujudkan cita-cita luhur mereka dengan mencapai kesejahteraan luhur dan perdamaian dunia. Cita-cita sebagai bangsa bermartabat, makmur, dan sejahtera. Kami juga berharap semoga makam ini mendapat perhatian khusus dari para